kita lihat dulu. Di sini yang kedua nomor 3 ya, membantu umat berliturgi berjumpa dengan Tuhan dan sesama. Coba kita lihat dulu, kita buka dulu nyanyian nomor 193. 193. Lagu adalah membantu umat memasuki misteri iman di dalam Kristus. Jadi tujuan dari nyanyian itu adalah membantu umat memasuki misteri iman di dalam Kristus. Sebab ibadah itu adalah sesuatu yang misteri ya, ada sesuatu yang misteri di situ. Lalu yang berikut membantu umat memahami dan menghayati firman Tuhan. Coba kita lihat dulu misalnya lagu nomor apa? Nomor 750. 750, nomor 750. Jadi bagi kita itu adalah membantu umat memahami dan menghayati firman Tuhan. Jadi nyanyian itu membantu umat untuk memahami dan menghayati firman Tuhan. Coba kita lihat dulu nomor 652. Coba. Ini adalah nyanyian untuk membantu umat membangun kebersamaan. Ihot mahami, say ingot mahami, pasarahani, oh Tuhan.
Nah, jadi nanti kita bacalah selanjutnya ini. Karena waktu bagi saya sebenarnya tolonglah ya 5 menit lagi ya. Saya mohon. Ada nggak yang mau saya sampaikan di sini? Ini adalah yang saya katakan tadi terjemahan dari buku nyanyian HKBP. Bahasa Bataknya disusun tidak sebagaimana aslinya, seperti lagu-lagunya Yamuger, itu dari aslinya langsung diterjemahkan. Tapi itulah penghayatan HKBP dengan lagu bahasa Bataknya itu. Oke? Lalu ini saya terjemahkan. Lebih dari 50%. Inilah yang terbaik yang bisa saya berikan untuk HKBP. Lebih dari 50% ini terjemahan saya. Ya. Ini terjemahan saya. Menerjemahkan nyanyian jauh lebih sulit dari menciptakan lagu baru. Menerjemahkan nyanyian itu mudah. Percaya enggak itu? Ada sementara orang berpikir bahwa menerjemahkan nyanyian itu mudah. Mudah kalau syairnya hanya amin amin haleluya puji Tuhan, amin haleluya puji Tuhan. Itu nggak perlu diterjemahkan kan? Ya. Tapi kalau ini diterjemahkan, lagu-lagu yang ada di sini ada yang sampai 12 bait, 14 bait, sangat sulit loh. Jadi pernahlah ini pula seorang pendeta juga mengatakan itu, tapi beliau sudah meninggal dunia ya. Hamangko pola menerjemahkan nyanyian ini. Itu susah, nah orang kok diapresiasi. HP-nya satu nggak mampu sih betul menerjemah. Dan kalau begitu tolong memang menerjemahkan nyanyian itu sangat mudah. Lalu saya bilang, kalau begitu tolonglah dulu bantu saya menerjemahkan satu lagu. Gak usah dari bahasa Inggris, dari bahasa Jerman, gak usah deh. Terlalu sulit itu bagimu. Dari bahasa Indonesia lah ke bahasa Batak. Apa itu? Hadiahnya besar loh. Apa? Ku kasih 1 juta sama kau kalau bisa kau terjemahkan dalam 1 bulan. Apa itu? Melayani, melayani lebih sungguh, melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, melayani lebih sungguh. Bait yang kedua, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Bait yang ketiga, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Terjemahkan itu Hata Batak. Sejuta bulan hadiah na tuho niku. Beres mai. Saya sudah 2 bulan ku telepon dia, saya di baik kue deh. Rebut dia udah. Sudahlah, kau sendiri nggak bisa menerjemahkan itu. Bentuklah tim entah 10 orang. Ku berikan waktu sama kau 2 bulan lagi. Sampai sekarang nggak ada terjemahan itu. Ima jo ceritanya, oke? Sebelumnya kita berikan tepuk tangan kepada Abang Pendeta Jawa Dolok Saribu. Terima kasih pemaparan yang sangat menarik buat kita semua. Dan sekarang saya akan memberikan kesempatan, kami akan memberikan kesempatan kepada para peserta yang mempunyai pertanyaan. Silahkan, kita mungkin akan bagi-bagi dalam mengingat waktu, mungkin 3 fase ya, 3 term. Jadi 1 termnya 3 pertanyaan atau 4 pertanyaan. Silakan kalau ada dari peserta yang ingin bertanya apa aja yang berkaitan dengan apa materi yang baru disampaikan oleh Bapak Pendeta Dolok Saribu, ataupun topik sekitar bagaimana menjadi pelayan, terutama penyanyi atau song leader dan pemusik gereja dalam melayani kebaktian. Kami persilakan, ada yang ya 1, 2, 3. Oke, silakan. Makasih. Untuk penanya, silakan menyebutkan namanya. Di sebelah situ, Abang. 1, tadi mana yang nomor 2 dan nomor 3? Ya, silakan disebut namanya dan silakan bertanya. Horas, Amang dan saudara-saudaraku semua, saya Linda Siagian Boru Raja Guguk dari Gereja HKBP Hang Lekyu. Buat Amang Pendeta Dolok Saribu,
Horas Amang, terima kasih untuk pencerahannya kepada kami. Kebetulan saya bertugas sebagai salah satu anggota organis di sini. Nah, seringkali yang mungkin saya perlu masukan dari Amang Pendeta mengenai ibadah musik pengiring untuk saat teduh, Amang. Apakah sebenarnya kita punya pakem-pakem tertentu untuk musik saat teduh? Karena biasanya pemusik yang diberikan ke privilege untuk memilih lagu. Nah, apakah dari segi teorinya, apakah ada maksimum birama yang harus kami mainkan? Karena di sini jadi kita berimprovisasi mana yang enaknya aja. Kadang-kadang kita jadi memenggal lagu tersebut. Jadi mohon masukannya Amang, apakah yang diperkenankan juga ini untuk membangun iman kita juga, jemaat terutama. Terima kasih. Jadi pertanyaan dari Ibu Linda Siagian Boru Raja Guguk, silakan. Ya, Amang. Amang mau langsung jawab apa? Langsung. Untuk saat itu langsung aja, sebab saya sudah sedikit pikun ya. Meskipun saya catat, saya memang cenderung lebih percaya tentang apa yang saya catat daripada yang saya ingat sekarang. Oke, makanya saya rajin mencatat. Lagu untuk saat itu memang diusahakan lagu yang lembut. Dalam musik box ini ada beberapa lagu, banyak lagu-lagu penghantar ibadah, lembut. Meskipun nyanyiannya bahasa Inggris, tapi bisa dimengerti bahasa Bataknya, ya kan? Lembut, jangan keras-keras, dipilihlah, ya. Nah, jadi barangkali pendeta selalu merekomendar lagu tertentu untuk lagu saat teduh. Contohnya ya, lagu saat teduh, coba kita lihat dulu nomor 570. Nomor 570. Ini kan lagu ini lembut. Jadi boleh song leader menyanyikannya, tapi dengan lembut setengah suara. Coba kita nyanyikan setengah suara. Itulah contohnya. Dipilihlah lagu-lagu yang kontemplatif. Lagu-lagu kontemplatif biasanya itu lagu-lagu Taizé. Taizé adalah suatu tempat di Perancis, Taizé, untuk retreat center. Mengutamakan hubungan langsung dengan Tuhan. Meskipun di Taizé kadang-kadang ada acara jalan bersama. Tapi yang seorang dengan yang lain gak boleh saling bicara. Dalam jalan bersama itu dia langsung berbicara dengan Tuhan. Membuat tanda isyarat kepada teman juga gak bisa. Itu sudah bicara. Langsung bicara kepada Tuhan. Contohnya lagunya ada di sini, saya nggak tahu. Laudate omnes gentes, laudate Dominum, laudate omnes gentes, laudate Dominum. Hamuna ale zolma, ada itu dalam buku ende kita, saya lupa nomornya. Itulah contohnya lagu kontemplatif. Oleh karena itu, voice engineeringnya, ingat, nanti barangkali sesi nomor 3 akan dibicarakan. Maunya sound system harus ditangani secara profesional loh. Itu pernah saya alami waktu di Rawalumbu sebagai pendeta resort.
Karena begitu hematnya Sintua, apalagi para tahun kami, sound system ditangani oleh cleaning service. Bayangkan, diajarilah kursus setengah jam bagaimana mengoperasikannya. Ayah may boto tukak sapu sound system. Jadi waktu hari Natal lah, malam minggu, sekolah minggu, namar Natal. Budaknya karuas ni huriat taupe, ipabayad do bukus ni kue songoni diahai di lantai. Padahal ibadah subuh sudah jam 5.30. Terpaksalah mereka kerja jam 12:30. Aladong hurang beres sahon, balom-balom di situ be putari mamurulai suris. Soalnya tuh sih putari. Jangan namang itu rinda itu risonggak kau tuh kaksapon. Mangamu mapar tahun. Bagaimana kau ina? So sudah ngahurang modo mahon cleaning service on itu ribuat matu-hatu. Pamate mahon ina. Ilele mau juga lari mai mana? Gabe cleaning service mai mana nuang di HKBP Sukabumi. Mangirina alay yang ko kibaurat baruan nggak boleh ya ngerti iktor insinyur may bae manatur sound system asa jago. Pernah saya khotbahkan di sini, tahu enggak sekarang ada gereja berbintang 5, tahu enggak ya? Ada hujami tahun di sini kan, gereja berbintang 5 sound system may harga 1 miliar jaguna. Mula makatai nak pesuara tenor songo suaraku boiga bebariton saudara-saudara dalam Yesus Kristus. Ya, tok takas dewa. Alai voice engineering gue mengaturi. Ya silakan. Ya. Apa pertanyaan sudah terjawab ya, Bu Linda? Ya, terima kasih. Berikutnya yang pertanyaan nomor 2, boleh tolong dibantu mikrofonnya. Oh ya, kalau bisa penanya boleh nanti maju ke depan ya, nanti untuk berikutnya. Baik, shalom untuk kita semua. Mungkin lebih cepat waktu ya. Nah, perkenalkan nama saya Junjung Maranatha Silaban. Saya dari HKBP Ciputat, Resort Ciputat. Mungkin sini saya mau langsung bertanya saja mengenai alat musik, Amang. Alat musik yang kita tahu. Jadi dari HKBP sendiri itu apakah ada ketentuan-ketentuan mengenai alat musik yang kita pakai saat beribadah? Ya kan? Salah satu contohnya mungkin saya ambil 5 tahun saya di Pekanbaru, itu setiap 1 bulan sekali di minggu kedua ada minggu full uning-uningan. Seperti itu. Jadi full ada ada tagading, ada saksofon segala macam. Itu sebetulnya di kita sendiri di HKBP itu diperbolehkan atau tidak? Sementara di gereja lain dengan HKBP juga, itu tidak dibolehkan. Kita harus hanya sekedar pakai organ. Sementara untuk kayak seperti band itu dilarang itu. Mungkin apakah memang ketentuan itu tergantung daripada si pendeta masing-masing atau memang kebijakan dari HKBP itu sendiri itu seperti apa, Bang? Mengenai tipe alat musik yang kita pakai. Mungkin hanya itu aja dari saya. Terima kasih. Shalom, Bang. Terima kasih. Silakan Abang. Mulia Junjungan Silaban. Memang itu tergantung perhalado. Pendeta nggak bisa otoriter loh. Pendeta nggak bisa otoriter. Sebab pendeta itu kan digaji, kan gitu. Digaji. Ada pendeta yang memperbolehkan di Rawamangun dulu. Ada. Di Rawamangun dulu ini begitu semangat ini pendeta Calongos Manulang bikin ibadah kontemporer dan angkat tangan, bisa angkat tangan loh. Tapi ada di situ perhalado siswan dulu. Minggu berikutnya yang angkat tangan itu ditarik keluar satu-satu, ditarik. Minggu berikutnya itu minggu ketiga, tahu enggak? Cuma kurang dari 100 orang yang mengikuti ibadah itu karena tersinggung. Padahal anggota jemaat ini Napa Subulung ini sudah enak sekali memuji Tuhan pakai goyang inul gitu.
Aduh, ini rupa nih. Itu ditarik ketong. Nangit-nangit dua ke situ menarik keluar. Itu. Memang perhaladu yang bijaksana harus bersikap akomodatif. Harus. Meskipun dikontrol. Ngasih semangat untuk peti tahun. Sebab itu sesuai dengan sinode Godang. Ibadah kontemporer dan ibadah alternatif. Contemporary worship, ibadah masa kini. Ayo hulan lagu-lagu na do. Badumi worship liderot, ibadah orang-orang yang dina berikutun. Untuk memantapkan penghayatan terhadap lagu itu kan sebenarnya. Itu. Alay ba perhaladon ba. Balaos membisu na ba padita ibuti. Gabi inay mana na mabuti atong. Gabi tapakur padita. Nah itu, ala yang dison kan agak progresif, gua kasih dua kan dison. Jadi sebenarnya tergantung loh. Alat-alat musik sekarang sudah luar biasa, apalagi synthesizer itu kan, suaranya macam-macam. Belum suara ni bojak pebui keluar siana hayatong, siak keyboardi. Suara bojak, tahu nggak suara bojak? Bisa keluar. Bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu itu riba suara ni be suara ni yang salah suara ni bojak suara ni lubuk improvisasi enak loh asalkan yang memainkan itu bagus. Bagi saya nggak ada masalah. Lagu pop yang sekarang yang paling hit sekarang tahu nggak, bukan karena banyaknya instrumental. Saya sudah lupa nomor lagu sekarang. Hanya suara bass yang apa? Bass petot aja dengan apa? Gak rame, gak ada harmoninya. Justru enak tapi penyanyinya bagus. Dan ada nah, babae baholat tagading ibain cepata. Kadang-kadang mengiringi satu lagu hanya gondang tagading. Gak ada bass, gak ada apa. Bisa juga tapi enak. Pokoknya enak bagi Tuhan lah. Yakin bahwa ini enak bagi Tuhan. Sekali lagi, ini bukan religiotainment. Bukan religiotainment. Tapi penyembahan untuk Tuhan. Saya kira. Oke? Terima kasih. Pertanyaan yang ketiga, silakan. Ya, shalom, selamat siang, pagi menuju siang ya. Perkenalkan nama saya Ruth Olivia Sibarani. Saya kebetulan di gereja ini sebagai koordinator worship leader di ibadah sore. Saya ingin tanya Amang, sebenarnya kalau misalnya dari tadi yang saya dengarkan, sebenarnya tadi kebetulan agak terlambat ya, jadi agak setengah kesini ya. Masalah lagu Amang, masalah melestarikan lagu buku ND dan juga Kidung Jemaat. Kebetulan kalau di ibadah sore kita mewajibkan harus ada 3 lagu yang dari buku ND dan juga Kidung Jemaat. Nah, problemanya adalah ketika kita masuk ke ibadah kontemporer seperti ibadah sore yang ada di gereja Kebayoran Baru ini adalah kita itu lebih pemusik ya, terutama aku juga pemusik, punya persepsi bahwa oh ini berarti bisa diaransemen. Nah, dan juga kita punya ambience sendiri yang akan kita buat dengan aransemen-aransemen yang akan kita masukkan ke dalam setiap lagunya. Nah, ketika tadi Amang bilang bahwa buku ND itu kita harus intinya mengetahui bahwa komponen dari lagu itu tidak bisa semuanya berubah. Nah, itu kan sebenarnya proses butuh edukasi yang sebenarnya gak semua gereja paham tentang itu. Menurut Amang sejauh ini, apakah buku ND itu batas-batasan apa saja yang harus kami perhatikan ketika kami mau misalnya mengaransemen maupun mungkin tidak boleh sama sekali di aransemen gitu. Jadi bagaimana pendapatnya, apakah boleh di aransemen, dan kalaupun di aransemen bagaimana batasannya? Seperti itu aja. Terima kasih Amang. Perhalado yang baik adalah perhalado yang mengembangkan inisiatif. Jangan mematikan prakarsa loh. Namun sebelum ini sudah berprakarsa mengaranser lagu itu. Katakanlah lagu
irama 6/8 dibuat jadi irama caca contohnya. Apa yang salah dengan itu? Sekarang kebebasan berekspresi, yang penting nyanyian yang bagus adalah nyanyian yang sederhana ya. Jangan terlalu sulit-sulit. Saya merekomendar jemaat yang saya layani dengan ibadah kontemporer. Mereka itu macam-macam kreasinya loh. Ada kadang-kadang 1 minggu mereka memainkan irama jazz, di jazzin semua. Wah, tripping mana sih dan nama Rahul Rubani, enak sekali, di jazzin loh. Ede Huriau di jazzin loh. Ede Huriau gabe irama jazz dibain, tabuhian. Dan dibaik kalahi garu-garu, molo jazz josonari, pop, rock pop dimain. Molo dan caca, sian awal sampai akhir caca sudah. Jadi memang saya tidak tahu, belum pernah bicara apakah mereka itu terdiri dari beberapa grup musik. Ada beberapa tim, misalnya kita mainkan jazz, halahon pemain jazz, halahon pemain naha. Dia berganti-ganti, bukan baik gabuna. Bahkan kalau saya sebagai berkhotbah di sana, mulu maret dia sifatan nama hupe pipi mata kubuti menikmati lagu ini. Parede nabi jago, ya. Ada di sini saya rekomendar beberapa syarat-syarat bagi song leader. Dipilihlah yang terbaik bernyanyi. Akan melalui, apalagi suaranya suara disipinkan, nadiahaikan, Allah akan. Suara naik kan. Jadi aduk do dison upamanakan yang harus diperhatikan contohnya yaitu materi suaranya. Maunya jernih materi suarana. Tak boleh kena kalau bagahiba yang muna marede. Tak boleh ko saya ratus si gunga lamak pi gunga selama tabu suarana. Itu mau penting. Ya, materi suaranya jernih, menjangkau nada paling tinggi dan paling rendah. Boleh dapat nato, terbunyi. Bunyi teknik bernyanyinya. Mulai ibadah kontemporer tak boleh konsong ahai serius sama rede. Tak pola. Agak pop pesuarain tak boleh biayai. Molo rekodi tabain ibadah sautik improvisasinya tak masalah. Molo ibadah kontemporer. Alai molo manguluhan ibadah bahasa Batak waktu, apalagi makarong aku na pensiun na tong marminggu unang ibadah sumuni. Itu tertutup kaporsiawan nanon. Ang gua udah tertutup kaporsiawku. Alai karungan ay disegay halahot do lagu ibadah. Mereka beranggapan bahwa kalian itu merusak lagu. Nah, jadi oleh karena itu siapa anggota jemaat kita itu? Jadi makanya Rick Warren bertanya, gaya musik apakah yang cocok untuk gereja? Itu melihat anggota jemaatnya. Contohnya, kalau anggota jemaat ingin menginginkan lagu-lagu akapella kur, mana konservatif untuk cara meredi baik datu sih. Unang po, demi unang. Itu boleh sukunon, molo manuhur lagu-lagu. Mulu lagu rohani dari Tuhan amang, lagu nadiringi orgado, manang nadiringi adong gitar bass adong drum adong mulu gumudang go makaperluhon lagu-lagu yang diringi oleh pop, lagu-lagu pop. Basumuni baik kamu marede, ate. Alay umumak kana tua-tua pwede nga mana lo rohana seriosa. Aku pelomor aku mabigi seriosan yan. Alay mo lomor aku mabigi lagu pop rohani waing. Na terpengaruh dia. Boleh itu mah. Kasih emang. Berikutnya kita buka untuk yang term kedua, 3 penanya lagi silakan. Oke, 1, 2, 3 di belakang. Oke, silakan yang pertama tadi ngangkat tangan. Mungkin yang lain nanti silakan maju ke depan ya supaya kita menghemat waktu, kesian mesti jalan-jalan ke belakang gitunya. Ya, terima kasih. Horas, pulang.
Saya Raymond Siburian dari HKBP Setia Mekar, Resort Setia Mekar. Siapa, maaf kurang jelas? Raymond Siburian. Raymond Siburian apa? Yang mau saya tanyakan pada Amang, sebenarnya ada 2 poin Amang. Pertama, menanggapi pertanyaan yang tadi yang tentang saat teduh. Kebetulan di gereja kami itu ada ibadah alternatif. Tata ibadahnya juga sama dengan tata ibadah pagi 1 dan pagi 2. Namun yang mau saya tanyakan poin pertama ini tentang saat teduh. Seringkali pendeta kami itu menyuruh pemusik kami untuk membuat lonceng, karena menurut pendeta kami itu adalah KBP. Namun terkadang kami suka memainkan lagu saat teduh gitu. Itu poin pertama. Baiknya seperti apa ya Mang gitu. Itu poin yang pertama. Terus untuk poin yang kedua tentang denominasi lagu-lagu di ibadah, misalnya kayak lagu Amin Amin. Apakah lagu Amin Amin ini boleh ditambahkan not? Misalnya aku sih nggak terlalu jago nyanyi emang. Misalnya lagu Amin Amin, kalau di notnya itu kan Amin, seperti itu Bang. Namun di ibadah alternatif seringkali ada song leader yang menambahkan nadanya gitu, misalnya kan Amin. Apakah diperbolehkan gitu Bang, Melete?